Pernah nggak sih kamu tiba-tiba marah-marah atau sedih banget, terus bingung sendiri, "Loh kok aku gini ya?" Nah hari ini kita bakal coba ngintip sedikit alasan-alasan tersembunyi di balik emosi kita pas udah dewasa. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini kan? Rasanya tuh capek banget secara mental, gampang kesulit emosi, padahal kayaknya nggak ada masalah besar yang lagi terjadi. Tiba-tiba aja rasanya pengen marah. Atau mungkin ada komentar sepele dari pasangan atau teman, tapi rasanya kok nusuk banget di hati. Rasa cemburu atau kesel yang muncul tiba-tiba karena hal kecil itu bisa bikin kita mikir, duh kenapa ya aku sesensitif ini? Nah, ini dia nih intinya. Gimana kalau semua reaksi emosional yang rasanya berlebihan itu sebenarnya bukan tentang apa yang terjadi sekarang? Gimana kalau itu semua cuma gema atau sisa-sisa perasaan dari masa kecil kita yang belum selesai? Oke, di bagian ini kita akan kenalan lebih dalam sama konsep yang disebut inner child, atau ya gampangnya sosok kecil yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, inner child itu apa sih? Coba bayangin, ada versi mini dari diri kamu yang masih hidup di dalam dirimu sekarang. Dia ini yang nyimpen semua kenangan, emosi, entah itu seneng, sedih, marah, dari masa kecil kamu. Dialah kamu yang kecil yang seringkali kita lupain. Menurut psikolog Dr. John Bradshaw, ada usia yang krusial banget dalam membentuk si sosok kecil ini, yaitu di rentang usia 6-7 tahun. Ini masa-masa emas buat otak merekam segalanya. Nah, yang menarik, ada penjelasan ilmiahnya. Di usia segitu, otak kita itu ada di kondisi gelombang theta. Artinya, otak kita jadi super reseptif, kayak sponge yang nyerap apa aja. Mau itu pujian atau omelan pedas, semuanya kerekam kuat banget dan jadi pondasi cara kita melihat dunia sampai kita dewasa. Sekarang, yuk kita lihat gimana kebutuhan-kebutuhan si sosok kecil yang dulu nggak terpenuhi bisa tiba-tiba muncul lagi dan ya, bikin drama di kehidupan dewasa kita. Ini contoh yang paling sering terjadi. Fenomena ini disebut perpindahan. Jadi misalnya waktu kecil kita butuh banget perhatian dari orang tua tapi nggak dapet. Pas dewasa, tanpa sadar kita malah nagih perhatian itu ke pasangan kita. Kita seolah-olah minta pasangan kita buat ngisi kekosongan yang ditinggalin dari masa lalu. Cerita dari analisa ini benar-benar kuat banget. Dia cerita, cuma karena satu momen dimarahin guru di depan kelas pas umur 6 tahun, rasa malunya itu ngebekas sampai sekarang. Efeknya, dia jadi orang dewasa yang perfeksionis dan takut banget kalau sampai bikin salah. Tapi, jangan salah ya. Ini nggak selamanya tentang hal-hal negatif kok. Kalau sosok kecil di dalam dirimu dulu sering dipuji, didukung, itu bisa jadi bahan bakar positif. Bisa jadi itu yang bikin kamu sekarang jadi orang yang ambisius dan selalu pengen jadi yang terbaik. Oke, kita udah paham masalahnya dari mana. Sekarang bagian yang paling penting. Terus gimana caranya kita bisa mulai berteman lagi dan menyembuhkan sosok kecil di dalam diri kita ini? Kuncinya ada di 3 langkah simpel ini. Pertama, akui dulu keberadaan dia. Sadari kalau ada suara kecil di dalam diri. Kedua, coba deh ajak ngobrol. Tanya ke diri sendiri, kamu lagi ngerasain apa, butuh apa. Ketiga, coba latih mindfulness, yaitu menyadari perasaan yang muncul saat ini tanpa perlu langsung menghakimi atau bereaksi. Salah satu jembatan paling cepat dan gampang buat mulai sadar sama perasaan kita itu ya lewat nafas. Ini alat yang praktis banget, bisa kamu pakai kapan aja buat tenangin diri dan lebih terhubung sama apa yang kamu rasain. Yuk kita coba sebentar, tarik nafas dari hidung, hitung sampai 4, tahan nafasnya, hitung sampai 7, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 8 hitungan. Teknik simpel ini beneran bisa bantu menenangkan sistem saraf kita dan membawa kita fokus ke saat ini. Dari sinilah percakapan dengan diri sendiri bisa dimulai. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan ini. Kira-kira apa ya yang mau disampaikan oleh sosok kecil di dalam dirimu? Coba deh kasih dia kesempatan buat bicara, karena dengan memahami masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang jauh lebih tenang dan sadar. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.